Masih dalam video pembahasan tentang pemodelan balok dan bagaimana menginput data penulangan balok. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menginput data penulangan balok dengan metode konsep beam schedule ya. Jadi beam schedule. Nah, beam schedule-nya itu kita input dengan metode secara manual. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menginput data penulangan yang ada di dalam beam schedule, tetapi dengan metode yang berbeda, yaitu dengan metode menggunakan data tabel dari Excel. Metode yang kita gunakan ini step by stepnya adalah dengan menggunakan toolbarsnya Draw. Kemudian di dalam toolbars Draw itu ada tools yang namanya Identify Schedule. Jadi logonya atau toolsnya itu bentuknya seperti ini yang ada di kode 1. Kemudian yang kedua, setelah kita klik tadi Identify Schedule tadi dan kemudian kita menemukan file si Excel-nya, kemudian kita gunakan fungsi open di sini sehingga nanti di bagian aplikasi Kubikos-nya akan muncul tampilan tabel seperti ini ya. Nah, kemudian nanti ada indikator baris berwarna kuning. Nah, baris berwarna kuning ini akan kita sesuaikan dengan judul yang ada di dalam judulnya si Excel tersebut, judul tabelnya ya. Nah, bagaimana pengaplikasiannya di dalam Kubikos TRB? Oke, sekarang kita buka untuk aplikasi Kubikos TRB-nya ya. Oke, ini kita sudah membuka aplikasi Kubikos TRB-nya. Jadi di sini kita masih menggunakan kategori atau item di sebelah kiri layar atau panelnya itu adalah itemnya si beam. Kemudian toolbars yang kita gunakan adalah toolbarsnya Draw. Di dalam toolbars Draw ini ada tools yang namanya Identify Schedule. Nah, sebelum kita klik Identify Schedule di sini, hierarkinya itu seperti ini ya, hierarkinya. Jadi biasanya nih kalau di dalam gambar penulangan balok, ini kan kita sering menemukan pada umumnya detail penulangan balok ini berupa penampang seperti ini ya. Jadi ada tumpuan kiri, ada lapangan dan tumpuan kanan. Kemudian ada tulangan atas, kemudian ada tulangan bawah dan juga ada sengkang dan juga di sini ada hook gitu ya. Nah, ini yang data dari penampang beam ini kita buat dalam bentuk tabel Excel seperti ini ya. Jadi ada kolom nama baloknya, lebarnya, tingginya, tulangan kiri atas, lapangan atas, tulangan kanan atas, tulangan kiri bawah, lapangan bawah, kemudian tulangan kanan atas, sengkang lapangan, sengkang tumpuan kiri, sengkang tumpuan kanan, di sini legs, kemudian ada sidebar dan juga ada hook di sini ya. Nah, ini kita buat datanya seperti ini. Kemudian nanti data ini kita impor ke dalam aplikasi Kubikos TRB C3. Nah, bagaimana cara mengimpor datanya? Jadi di sini tadi ada tools yang namanya Identify Schedule. Kita klik di sini Identify Schedule. Kemudian kita cari data beam schedule yang tabel Excel-nya tadi. Nah, ini kita ketemu ya, datanya seperti ini. Training Structure Drawing Beam Rebar Table for Basement or Typical Floor. Kemudian kita klik Open. Oke, nah di sini kita sesuaikan dengan lokasi lantai yang aktif ya. Jadi lokasi lantai aktif di Kubikos TRB adalah basement 1. Nah, di sini juga sheet yang harus kita gunakan adalah sheetnya basement. Karena di sini ada dua sheet, ada sheetnya basement dan ada sheetnya typical di Excel-nya ya. Oke, nah sekarang kita ambil basement, ini kita perbesar. Jadi di sini ada baris kuning. Baris kuning ini kita sesuaikan dengan nama judul Excel-nya. Jadi kalau memang beam dia beam, kemudian kalau lebar-lebar, kemudian kalau height ini height. Left itu adalah tulangan kiri atas, kemudian middle ini adalah tulangan lapangan atas. Jadi kalau memang dia kategorinya kategori top, berarti di top bar. Nah, di top bar ini ada left, ada middle, ada right. Jadi kita pilih sesuai dengan kolomnya si penulangannya ya. Nah, seperti ini right top, berarti kita pilih juga di sini misalnya top barnya adalah right top. Kemudian ini left yang untuk bottom, kita pilih bottom, kita pilih first layer left support bar. Kemudian middle-nya juga kita pilih yang di sini mid span, right-nya juga kita pilih di sini yang right.
Kemudian sengkang ini adalah link sengkang lapangan, kita pilih link. Kemudian left, di bagian link juga kita pilih land densify. Kemudian right-nya itu adalah di right densify. Oke, kalau misalnya sudah, di sini kita delete saja judul Excelnya ya. Jadi klik di baris keduanya, delete row. Oke, kalau sudah kita klik yes di sini. Baru kita gunakan fungsi generate in beam schedule terlebih dahulu ya. Jadi kita klik di sini toolsnya generate in beam schedule. Kemudian kita pilih di sini yes. Kalau sudah, ini kita klik OK, ini kita klik close. Nah, sesuai dengan video sebelumnya, kita menggunakan konsep multi span. Jadi kemarin di sini kita hitung jumlah spannya itu adalah 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kita klik lagi beam schedule-nya. Kemudian di beam schedule-nya ini TB1 nya di jumlah span ini ya. Ini angka 1 ini adalah menunjukkan jumlah span. Ini kita gunakan fungsi copy. Jadi disesuaikan dengan kursornya, fungsi copy jumlahnya sampai 14. Kemudian TB2 juga jumlahnya sampai 14. Oke, kemudian kita klik OK di sini dulu, kita klik OK. Sesuai juga dengan video sebelumnya, sebelum kita menginput data penulangan, kita mengharuskan untuk men-setting support beamnya terlebih dahulu. Jadi metodenya adalah di bagian project settingnya, di bagian calculation rulesnya. Nah, di video sebelumnya di bagian kategori beam ini kita sudah merubah modifikasi hierarki atau pilihan pertama dari si prioritas pertama dari si tumpuannya balok tersebut. Ini di video sebelumnya sudah kita terangkan. Nah, di sini kita klik toolbarsnya draw, ada toolsnya batch gitu ya. Kita centang TB1 dan TB2-nya saja, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan, kita pilih di sini batch identify support. Sehingga nanti muncul garis-garis silang kuning ya. Kalau sudah kita klik OK, baru kita masuk lagi ke beam schedule yang ada di sini. Nah, ini juga di video sebelumnya sudah kita jelaskan kalau misalnya untuk toolsnya generate element, dia akan masuk informasinya ke dalam elemen list yang ada di sini, jadi akan mereplace. Kemudian kalau sync beam info itu adalah data penulangan ini akan tersinkronis dengan pemodelan yang sudah kita buat. Jadi kalau misalnya pemodelannya tidak ada, berarti toolsnya synchronize beam info ini tidak kita gunakan. Nah, yang sekarang kita klik dulu generate element, kita pilih yes di sini. Kemudian yang kedua, baru kita gunakan di sini sync beam info. Nah, ini kita klik OK di sini. Kita tunggu proses sinkronisnya sampai dengan selesai ya. Oke, kalau misalnya proses sinkronisnya sudah selesai, akan muncul pop-up Windows yang baru yang tulisannya adalah synchronize succeed ya. Kita klik OK di sini. Kemudian ini kita cancel aja boleh. Nah, ini kita sudah menginput data penulangannya dengan metode menggunakan beam schedule. Kemudian beam schedule-nya itu adalah sumbernya dari identify schedule-nya Excel. Oke, kita ulangi sekali lagi untuk yang di lantai 1 ya, di lantai 1. Jadi tadi di sini metodenya sama persis, saya ulangi sekali lagi. Jadi kita klik di sini identify schedule. Kemudian kita pilih file yang sudah kita buat sesuai dengan gambar CAD-nya. Kemudian di sini basement-nya kita switch ke typical. Kemudian yang zone 1 GF-nya karena lantai 1 sampai lantai 6 itu tipikal, berarti kita centang. Oke ya, seperti ini. Nah, baru kita sesuaikan nih dengan judul Excel-nya. Beam berarti dia beam, lebar berarti lebar, kemudian tinggi. Left top-nya berarti di sini top bar-nya nomor 1 left-nya, middle top-nya berarti di sini top, kita pilih middle. Right top-nya kita pilih di sini right, kemudian left-nya kita pilih di sini bottom left, middle-nya juga kita pilih di sini middle-nya mid span, kemudian di sini right-nya kita pilih bottom yang right, kemudian links-nya kita pilih di sini links yang links karena ini sengkang lapangan. Sengkang di area tumpuan kiri left, sengkang di area tumpuan kanan links, right densify. Legs-nya kita pilih di sini legs gitu ya.
Sidebarnya nggak ada, hooknya nanti ini kita isi secara manual ya di BIM schedule-nya. Kalau sudah, kita klik di sini generate in BIM schedule. Kita pilih di sini yes, kemudian ini kita close, ini kita cancel. Nah, di sini BIM schedule-nya kita klik sekali lagi, BIM schedule-nya. Nah, untuk memisahkan mana yang lantai basement dan lantai 1, di sini ada tools-nya filter. Nah, ini bisa kita klik di sini lantai satunya, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6 ya. Kita klik OK. Nah, karena tadi jumlah spannya 14, berarti B1-nya kita copy 14 ya. Sebelum kita copy 14, hook-nya kita tambahkan nih. Jadi sesuai dengan gambar CAD-nya, hooks-nya di sini ada 1 di area tumpuan itu D10 jarak 100. Kemudian area lapangan D10 jarak 200, yang di area tumpuan lagi D10 jarak 100. Nah, cara menginputnya adalah di sini nih di bagian hook. Jadi di sini hook. Tadi yang di bagian left kirinya karena jumlahnya 1 D10 jarak 100. Kemudian yang di bagian lapangannya non densify itu 1 D10 jarak 200. Kemudian yang right densify-nya 1 D10 jarak 100. Oke. Ini B1, kita lanjutkan lagi misalnya B2 ya. B2 di sini jumlahnya juga ada 1, 1 dan 1 ya. Jaraknya D10 150, D10 jarak 250. Nah, ini kita buat lagi di sini nih. Misalnya tadi hooknya 1 D10 jarak 150, yang di lapangannya 1 D10 jarak 250. Dan right-nya 1 D10 jarak 150. Oke, kita ambil sampling dua ini dulu ya, dua balok. Kemudian ini kita klik di span satunya, kita pilih copy. Sampai 14 ya, sampai 14. Ini juga sama. Jadi kita ambil nilai yang terbesar dari jumlah span yang paling banyak. Misalnya ada jumlah spannya 12, ada jumlah spannya 10 gitu ya. Terus kemudian ada yang 14, berarti yang kita ambil perwakilannya itu adalah yang paling banyak. Nah, kemarin juga cara metode menghitung cara menghitung si jumlah spannya juga sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat nanti di video sebelumnya seperti apa untuk mengkonsep perhitungan jumlah span. Oke, ini juga 14, ini juga 14. Oke, kalau sudah kita oke dulu ya, kita oke dulu. Nah, sesuai dengan yang tadi di lantai basement, sebelum kita menginput data penulangan, kita klik di sini batch, kita centang semua baloknya. Nah, ini kita klik kanan, kita setting dulu tumpuan atau supportnya ya. Jadi kita klik di sini batch identify support. Oke, kalau misalnya sudah, kita klik di sini BIM schedule-nya lagi. Kita klik generate elemen supaya dia tergenerate di elemen list. Kita klik generate elemennya, kita pilih di sini yes. Kemudian untuk mensinkronkan data penulangan dengan pemodelan 3D baloknya atau BIM-nya, kita klik di sini sync BIM info. Kita klik OK. Oke, satu lagi sync BIM info ini juga kalau seandainya teman-teman kedua kalinya merubah atau memodifikasi penulangan, itu wajib di-sync lagi ya, karena begitu teman-teman mengklik di sini atau memodifikasi informasi penulangannya, otomatis yang di bagian pemodelannya tidak terupdate. Jadi yang di bagian pemodelannya tidak terupdate sesuai dengan yang teman-teman modifikasi. Jadi di sini begitu teman-teman modifikasi harus di-sync sekali lagi ya. Nah, ini sudah jadi, kita klik OK, kita klik OK di sini. Sehingga data penulangannya bisa kita input ke dalam pemodelan 3D yang sudah kita buat. Oke, itu adalah konsep dari beberapa metode yang kita gunakan menginput data penulangan balok ya. Itu dia video penjelasannya. Sekian dan terima kasih.